Pemirsa, kita beralih ke berita dari Jawa Tengah bersama rekan kami Listi Puspitasari berikut ini. Baik, terima kasih, kita beralih ke Jawa Tengah. Kembali bersama saya Listi Puspitasari. Mengawali berita pertama dari Jawa Tengah, pemirsa. Pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Tegal selenggarakan Gebiar Milad ke-108 Aisyah dengan tema ketahanan pangan berbasis Desa Qoryah Thayyibah menuju ketahanan nasional. Acara yang bertempat di Gedung Pertemuan Aisyah Kabupaten Tegal berjalan dengan semarak, dihadiri pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Tegal serta seluruh pimpinan cabang Aisyah se-Kabupaten Tegal. Aisyah sebagai organisasi perempuan Islam tertua dan terbesar di Indonesia tidak hanya mengawal pendidikan dan kesehatan, tetapi juga telah membuktikan keberpihakan nyata terhadap isu-isu kerakyatan termasuk ketahanan pangan. Dengan mengusung tema memperkokoh ketahanan pangan berbasis Desa Qoryah Thayyibah menuju ketahanan nasional, mengandung makna strategis di tengah tantangan global yang terus berkembang, khususnya dalam isu pangan dan krisis iklim. Gebiar Milad ke-108 ini dibuka oleh Titi Nur Aini dari pimpinan daerah Aisyah atau PDA Kabupaten Tegal dengan kegiatan menarik seperti pembagian bibit tanaman, infak sodako, donasi untuk pembangunan gedung pertemuan Aisyah yang baru tercapai 20%, senam bersama, lomba kudapan, dan pembagian door prize. Peserta yang merupakan seluruh warga Aisyah Kabupaten Tegal dari PCA, PRA, IGABA, serta pesantren lansia diharapkan mampu membangun ketahanan pangan dari akar rumput konsep Qoryah Thayyibah yang berarti desa yang baik dan subur, bukan sekadar simbol idealisme. Ketahanan pangan nasional hanya dapat dibangun apabila setiap desa memiliki ketahanan pangan lokal. Program-program seperti pertanian keluarga, urban farming, penguatan ekonomi berbasis koperasi perempuan, serta edukasi gizi telah menjadi praktik nyata dalam membangun ketahanan pangan dari rumah hingga komunitas. Melalui pendidikan, pelatihan, dan pengorganisasian, Aisyah mampu mewujudkan perempuan desa untuk menjadi pelaku utama dalam rantai produksi dan distribusi pangan sehat di tengah gempuran produk pangan instan dan budaya konsumtif. Menurut Ketua PDA Sri Purwaningsih menyampaikan bahwa ketahanan pangan bukan hanya urusan negara, namun merupakan bagian dari jihad kemanusiaan. Ketika perempuan diberdayakan, keluarga dan bangsa menjadi kuat. Titi Nuraini selaku Sekretaris Panitia berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung rangkaian acara Gebiar Milad Aisyah, terutama ketahanan pangan yang berbasis desa dengan penanaman pohon. Adalah Milad Aisyah yang ke-108 berdasarkan hitungan miladiah dan ke-111 bertepatan atau hitungan tahun Hijriah. Kemudian pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Tegal melalui PAUD Dasmen dan LBSO mengadakan Gebiar Milad dengan kegiatan Germas Pangan Lokal Semarak Milad tahun 108. Realisasi kegiatan ini adalah senam bersama, lomba kudapan non beras, dan penanaman pohon yang mendapatkan bantuan dari MKS. PDA Kabupaten Tegal Samprotun menyampaikan bahwa tujuannya ialah menyemarakan milad sebagai wujud syukur atas berbagai prestasi yang telah diraih oleh PAUD TK di Kabupaten Tegal, lebih khusus PAUD Aisyah Desa Wangandawa yang telah menjuarai tingkat nasional marching band. Dan tujuan kegiatan ini adalah menyemarakkan milad Aisyah supaya masyarakat sebagai wujud syukur dan syukur kepada Allah dan kita sebagai warga itu berpartisipasi. Kemudian alhamdulillah saya selingkan juga bahwa dengan wujud syukur seperti ini alhamdulillah TK Aisyah Wangandawa itu berhasil juga menjadi juara umum dalam marching band yang dilaksanakan sekaresidenan Pekalongan. Faizal Jamaluddin, Riza Awal Novanto memberitakan dari Tegal, Jawa Tengah. SMP Muhammadiyah Jepara menggelar outing kelas di Pulau Panjang untuk siswa-siswi kelas 9. Dengan terlaksananya outing kelas ini diharapkan bisa mempererat keakraban antar siswa kelas 9 SMP Muhammadiyah Jepara.
Kegiatan dilaksanakan di Pulau Panjang, Jepara. Para siswa didampingi Komite Arih Minawati, Wali kelas 9 Nuning Widyaningsih, pendamping dari Panti Asuhan Putri Aisyah Jepara yaitu Rinawati, Ika, dan Tolib, bersama guru yang selalu dinanti permainannya untuk menambah semangat siswa-siswi SMP Muhammadiyah Jepara yaitu Zalfa Azhara. Kepala SMP Muhammadiyah Jepara Ferry Kurniawati menyampaikan bahwa kegiatan berlangsung dengan bahagia dari awal hingga akhir. Kesan semua terhadap wisata Jepara tepatnya di Pulau Panjang ini sungguh indah dan membuat suasana keakraban jadi terjalin dengan baik. Mengucapkan terima kasih kepada SMP Muhammadiyah Jepara yang telah membawa anak-anak untuk outing kelas ke Pulau Panjang. Outing kelas ini sangat bermanfaat, edukasi sekali, dan mengenalkan anak-anak wisata di Jepara yang luar biasa. Sukses untuk SMP Muhammadiyah Jepara. Sesuai pesan Kepala SMP Muhammadiyah Jepara, tujuan kegiatan ini untuk menjalin tali persaudaraan dan keakraban di antara siswa kelas 9 dan meminta untuk bisa mengupayakan ada kesinambungan tali silaturahmi jika mereka sudah menjadi alumni. Dalam permainan ini bertujuan untuk mengajak siswa tetap bekerja sama. Ditanamkan dalam kegiatan tersebut yaitu permainan estafet air dan estafet karet dalam tongkat. Kegiatan ditutup dengan doa bersama untuk kesuksesan semua siswa-siswi kelas 9 SMP Muhammadiyah Jepara. Edi Sultan memberitakan dari Jepara, Jawa Tengah. Suasana haru dan penuh makna mewarnai dalam pelepasan dan khutbah wadah santri Ponpes Modern Asy-Syifa Blimbing Nalum Sari Jepara di Gedung Dakwah Umar Hasyim Blimbing Nalum Sari Jepara. Pagi yang penuh harapan, para santri, wali santri, serta asatis berkumpul di Gedung Dakwah Umar Hasyim Blimbing Rejo Jepara untuk menghadiri prosesi pelepasan dan khutbah wadah santri NIHI Angkatan Kedua dan kelas 9. Tim Rebana Ponpes Asy-Syifa mengisi suasana dengan lantunan sholawat yang menghadirkan ketenangan dan keberkahan bagi hadirin. Acara resmi dimulai dengan pembukaan oleh Solihin Huda, dilanjutkan dengan tilawah Al-Quran yang dibacakan dengan penuh kekhusyukan oleh Bowo Laksono. Lantunan ayat-ayat suci menggema di aula mengiringi awal rangkaian acara yang berkesan. Selanjutnya hadirin bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Muhammadiyah, dipandu oleh Yeni sebagai bentuk penghormatan kepada bangsa dan organisasi yang menaungi pendidikan di pesantren ini. Sesi berikutnya menghadirkan tari saman dari santri kelas 10B yang dibimbing oleh Hanif Zulaika. Dilanjutkan dengan sambutan dari PRM Edi Purwanto serta sambutan dari PDM Dadali yang memberikan pesan mendalam tentang pentingnya peran santri dalam masyarakat setelah menyelesaikan pendidikan mereka. Memasuki prosesi pelepasan, santri kelas 9 secara resmi dilepas setelah dibacakan surat kelulusan mereka oleh Uria Hamzah selaku Waka Kurikulum Sekolah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah dengan pujian yang sebanyak-banyaknya. Hari ini keluarga besar Pondok Pesantren Modern Asy-Syifa Muhammadiyah Blimbing Rejo merasakan kebahagiaan yang sangat karena telah melepas santriwan NIHI Angkatan yang kedua, demikian juga santri kelas 9 tahun ajaran 2024-2025 dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Mudah-mudahan para santriwan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, berguna untuk masyarakat, umat, negara, dan bangsa, serta berharap mereka menjadi alumni-alumni sebagaimana tema kali ini, yaitu melepas kader robani, mencerahkan bumi pertiwi. Suasana semakin ramai saat santri kelas 9 putra dan putri membawakan penampilan seni didampingi oleh musyrif dan musyrifah yang telah membimbing mereka selama di Ponpes. Pelepasan selanjutnya yang paling dinantikan tiba, yakni prosesi pelepasan santri kelas 12. Suasana semakin mengharukan saat sesi puisi perpisahan dan sungkeman dipimpin oleh Salma. Pada puncak acara, Heri Huzairi selaku mudir Pondok Pesantren Modern Asy-Syifa menyampaikan bahwa khutbah wadah yang penuh hikmah. Edi Sultan memberitakan dari Jepara, Jawa Tengah. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Purworejo menggelar Seminar Nasional Pendidikan Dasar dengan pembicara utama Abdul Mukti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Seminar dilaksanakan di kampus UMPWR Sucen Purworejo dengan tema pendekatan deep learning pada pembelajaran sekolah dasar di era abad ke-21.
Seminar nasional yang merupakan acara bergengsi Universitas Muhammadiyah Purworejo atau UMPWR menghadirkan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Abdul Mukti dibuka langsung oleh Dion Agassi Setiabudi, Wakil Bupati Purworejo di aula kampus setempat. Tema sangat relevan dengan perkembangan zaman, yakni pendekatan deep learning pada pembelajaran sekolah dasar di era abad ke-21. Tema tersebut dipilih untuk menjawab tantangan pendidikan modern yang membutuhkan inovasi pembelajaran. Selain Mendikdasmen Abdul Mukti, seminar ini juga menghadirkan dua narasumber berkaliber nasional, Suyanto, Guru Besar Emeritus Universitas Negeri Yogyakarta, dan Siska DC Fatmarianti turut memperkaya diskusi dengan pengalaman dan keahlian mereka di bidang pendidikan dasar. Abdul Mukti menjelaskan pembelajaran mendalam merupakan sebuah kebijakan strategis dalam rangka memperbaiki kualitas pendidikan di tingkat pendidikan dasar dan menengah. Pendekatan ini dibangun atas 3 pilar utama yang saling mendukung untuk menciptakan pembelajaran yang berkualitas. Saya ingin tegaskan pembelajaran mendalam ini bukan kurikulum baru, tetapi pendekatan dalam pembelajaran yang bisa diterapkan baik dalam kurikulum K13 maupun dalam kurikulum Merdeka. Yang kedua, pembelajaran mendalam ini juga bukan impor dari luar negeri, tapi ini juga adalah sistem pembelajaran, pendekatan yang ada dalam khasanah pendidikan di tanah air kita, ada juga memang dipraktekkan di beberapa negara maju. Karena itu kita berusaha dengan pembelajaran yang mendalam ini, murid-murid dapat belajar dengan penuh semangat, dengan antusias, sehingga mereka dapat menjadi insan-insan pembelajar yang memiliki kemampuan keilmuan yang tinggi, keterampilan, dan juga karakter dan akhlak yang mulia. Pembelajaran mendalam ini menerapkan pendekatan mindful learning atau belajar dengan kesadaran penuh, meaningful learning atau belajar dengan makna, dan joyful learning atau belajar dengan kegembiraan. Pendekatan deep learning bukanlah sebuah kurikulum baru yang akan menggantikan sistem yang sudah ada, tetapi pendekatan ini justru dirancang untuk memperkuat dan mengoptimalkan implementasi kurikulum pendidikan yang sedang berjalan. Rektor UMPWR Teguh Wibowo dan Kaprodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Rintis Rizkia Pangestika berharap hasil seminar dapat menjadi acuan mahasiswa untuk melakukan pembelajaran deep learning serta memacu untuk menerbitkan jurnal-jurnal pendidikan yang bermanfaat bagi dunia pendidikan secara nasional. Bahwa program unggulan kami dalam mencetak untuk mendukung program 5.000 dokter dari Majelis Dikti Universitas Muhammadiyah. Yang kedua adalah target kita di tahun 2026 institusi ini bisa terafiliasi unggul dan juga mendorong prodi-prodi untuk terafiliasi unggul sebelum tahun 2026. Dan kami juga sangat mendorong kegiatan ini deep learning untuk di era sekarang ini, dan output kegiatan ini adalah keluarnya artikel-artikel ataupun pemikiran-pemikiran yang bisa menunjang pembelajaran deep learning di sekolah dasar ataupun di sekolah menengah khususnya di Kabupaten Purworejo. Harapan ke depan ini bisa bermanfaat untuk para guru dan juga para mahasiswa sebagai calon guru agar bisa mengembangkan pembelajaran deep learning di tingkat sekolah dasar dan juga sekolah menengah. Pendekatan deep learning ini bukanlah konsep impor dari luar negeri, sebab sebenarnya sudah ada dan berkembang di tanah air, namun kemudian dipraktikkan dan dikembangkan lebih lanjut di luar negeri. Wakil Bupati Purworejo juga menyatakan komitmen untuk mendukung penuh apa yang telah digagas oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dalam mengembangkan pendekatan pembelajaran yang inovatif. Harapannya pendekatan deep learning dapat segera menyebar luas dan diimplementasikan di berbagai institusi pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang lebih maju dan berkualitas. Seminar nasional ini diharapkan menjadi titik awal penyebaran konsep pembelajaran mendalam ke seluruh Indonesia, khususnya di tingkat pendidikan dasar. Kami sebagai peserta dengan mengikuti seminar ini, kami sangat tertarik dengan seminar ini karena di sini mengusung tema yaitu deep learning, di mana itu sangat berguna bagi kami sebagai calon guru sekolah dasar, karena itu dapat membantu kami di masa depan dalam untuk menjadi guru yang lebih profesional. Dengan kami mengikuti seminar ini, sebelumnya pembelajaran yang diterapkan itu belum deep learning, akan tetapi setelah mengikuti seminar ini akan membuat kami sebagai calon guru dan
sebagai mahasiswa akan mengimplementasikan pembelajaran deep learning itu dalam proses pembelajaran di sekolah dasar. Budi HP memberitakan dari Purworejo, Jawa Tengah. SD Muhammadiyah 1 Temanggung sukses menyelenggarakan acara gelar karya dengan tema merangkai asa merajut karya menjaga semesta bersama Gesmo di halaman sekolah setempat. Gelar karya dan budaya tersebut menampilkan beragam kreativitas dan bakat siswa-siswi dari kelas 1 hingga kelas 6, mulai dari hasta karya, seni tari hingga pertunjukan drama. Gelar karya dan budaya hasil pembelajaran kurikulum merdeka di SD Muhammadiyah 1 Temanggung atau SDMT dihadiri pihak terkait, diantaranya pimpinan daerah Muhammadiyah, pimpinan daerah Aisyah, pimpinan cabang Muhammadiyah maupun Aisyah Kecamatan Temanggung, Majelis Dikdasmen, komite sekolah dan pengawas pendidikan serta para orang tua siswa. Mereka menyaksikan langsung dan memberikan apresiasi pada putra-putrinya yang tampil di panggung seni. Suasana acara penuh semangat dengan tampilan kreativitas yang ditunjukkan oleh para siswa, di mana setiap kelas mendapatkan kesempatan untuk menampilkan karya terbaik mereka. Mulai dari siswa kelas 1 yang menampilkan tarian tradisional dengan kostum warna-warni, hingga siswa kelas 6 yang mempersembahkan drama pendidikan lingkungan dengan mengangkat tema pelestarian alam. Alhamdulillah pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan gelar karya SD Muhammadiyah Temanggung tahun 2025. Tema gelar karya pada tahun ini merangkai asa merajut karya menjaga semesta Gens Muhammadiyah yang insya Allah akan diikuti oleh kurang lebih 26 peserta dari 26 rombel. Ditampilkan ada seni tari, seni drama, seni musik, dan juga lagu sesuai dengan apa yang sudah mereka pelajari selama 1 tahun ini di fasenya masing-masing. Untuk produk juga akan kita gelar di kegiatan hari ini dari seluruh kelas 1 sampai dengan kelas 6 kita akan menggelar apa yang sudah dilakukan, proyek-proyek yang sudah dilakukan selama 1 tahun terakhir ini. Peran serta orang tua di dalam kegiatan ini sangat luar biasa, sangat antusias sekali. Hasta karya yang dipamerkan dalam acara tersebut menunjukkan kreativitas luar biasa para siswa. Karya-karya yang dibuat dari bahan daur ulang seperti botol plastik, kardus, dan kain perca menunjukkan kepedulian mereka terhadap isu pentingnya pelestarian lingkungan hidup. Beberapa hasta karya bahkan memiliki nilai guna seperti tempat pensil dari botol bekas dan hiasan dinding dari kardus yang dihias sedemikian rupa sehingga memiliki daya tarik tersendiri. Para tamu undangan juga memberikan apresiasi dan kagum serta bangga melihat anak-anak yang berani tampil dengan penampilan maksimal. Dalam usia yang masih dini, mereka bisa dilatih dan mampu menampilkan karyanya dengan performa yang indah. Semuanya tak lepas dari peran guru dan orang tua siswa untuk mendukung proses pembelajaran baik di sekolah maupun di lingkungan keluarga. Ya, kami sebagai wali murid siswa sangat mendukung kegiatan ini karena anak-anak sendiri antusias karena kegiatan ini merupakan kegiatan yang terus dilatih terus sehingga anak-anak sudah tahu kemampuannya. Jadi anak-anak bisa, talentanya anak itu bisa berkembang dengan kegiatan ini, dan kegiatan ini saya diharapkan terus dilaksanakan terus dari tahun ke tahun gitu. Gelar karya ini merupakan bentuk komitmen sekolah dalam mengembangkan bakat non-akademik siswa. Prestasi tidak hanya diukur dari nilai ujian, tetapi juga dari kemampuan anak dalam mengekspresikan diri melalui seni budaya dan kreativitasnya mengisi stand hasil pameran hasta karya. Diharapkan gelar karya memberikan dampak positif bagi perkembangan kreativitas serta kepercayaan diri siswa-siswi, dan pihak sekolah berkomitmen untuk terus menjadikan gelar karya sebagai wadah pengembangan potensi siswa, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Budi HP memberitakan dari Temanggung, Jawa Tengah. Menyambut tahun ajaran baru 1446-1447 Hijriah, PPQ Aisyah Manafiul Ulum gelar rapat wali santri baru. PPQ ini mengusung kurikulum yang menyeimbangkan antara kemampuan membaca Al-Quran, hafalan, serta pembentukan adab dan akhlak mulia, sehingga mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sekitar.
Kegiatan ini bertempat di ruang TK Gedung Baru Komplek Perguruan Muhammadiyah Blimbing Rejo Nalumsari, Jepara. Acara diikuti lebih kurang 62 wali santri baru, seluruh ustadz dan ustadzah TPQ, serta pengelola Majelis PAUD Dasman Pimpinan Rating Aisyah atau PRA Blimbing Rejo. Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan program-program pembelajaran di TPQ, sekaligus membangun sinergi antara lembaga dan wali santri dalam mendampingi proses belajar anak di rumah, khususnya dalam keterampilan membaca Iqra dan Al-Quran. Dalam pemaparannya, pihak pengelola membagikan buku materi kepada seluruh wali santri. Buku ini berisi daftar materi pembelajaran yang akan diajarkan kepada santri selama mengikuti pendidikan di TPQ. Saya harapan ustadz-ustadzah yang lain itu kita bekerja sama, mari kita mendidik putra-putri kita agar menjadi generasi Qur'ani. Mari, yang pertama kita harus bekerja sama, selalu mendampingi putra-putrinya di rumah untuk belajar. Terima kasih Panjenengan panjenengan semua, terima kasih atas kepercayaan panjenengan semua kepada kami TPQ Aisyah Manafiul Ulum Blimbing Rejo, dan sekali lagi terima kasih atas kerjasamanya dan mohon juga TPQ Aisyah Manafiul Ulum mengusung kurikulum yang menyeimbangkan antara kemampuan membaca Al-Quran, hafalan, serta pembentukan adab dan akhlak mulia. Sistem pendidikan yang diterapkan menjadikan lembaga ini dipercaya oleh masyarakat sekitar. Salah satu wali santri Lilis Saidah, orang tua dari Ilyasa Kele Wibowo, menyampaikan kesan positif terhadap lingkungan TPQ. Melalui kegiatan ini, TPQ berharap dapat membangun kolaborasi yang kuat antara rumah dan lembaga pendidikan dalam mencetak generasi Qur'ani yang berilmu dan berakhlak karimah. Edi Sultan memberitakan dari Jepara, Jawa Tengah.